Baik, saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, tema daripada tahun ini, tahun 2025, adalah The Year of Faith. Ya, 2025 is the year of faith. Berjalan dengan iman di 2025. Saudara yang kekasih, langsung saja kita akan membuka firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan dari Roma 14 ayat 23 yang akan menjadi dasar kita pada hari ini, bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan itu dengan iman. Jadi di 2025, saudara, apapun yang Anda lakukan, Anda harus lakukan dengan iman. Tanpa iman kita berdosa, atau tanpa kita lakukan dengan iman, kita sudah ada di luar kebenaran. Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama membuka dan membaca ayat ini. Semuanya perhatikan dan baca sama-sama. Mari kita baca Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara yang kekasih, di 2024, mungkin dalam kehidupan kita, waktu kita memasuki tahun 2024, sampai kita mengakhiri di 2025, mungkin kita sedang berjalan atau kita berjalan di 2024 ini, saudara yang kekasih. Mungkin iman kita naik turun. Kadang kita percaya, kadang kita kurang percaya, bahkan kadang kita percaya. Saudara yang kekasih, mungkin juga pada waktu kita memasuki 2024, pada waktu kita enter 2024 tahun yang lalu, saudara yang kekasih, kita punya semangat untuk memasuki dengan semangat bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman percaya kita. Tetapi mungkin juga gagal, saudara. Karena tantangan situasi keadaan, saudara, yang membuat kita akhirnya kurang beriman, memakai pikiran kita sendiri, memakai akal budi kita sendiri untuk melihat dari apa yang Tuhan janjikan, atau apa yang Tuhan katakan, atau firman Tuhan katakan untuk kita, sehingga kita naik turun. Bahkan ada banyak orang, saudara, beriman kepada Tuhan. Orang-orang ini hanya beriman kalau ada sesuatu yang mereka hadapi, atau ada pergumulan, ada tantangan, baru beriman. Kalau sudah tidak ada tantangan lagi, mereka tidak beriman. Padahal dengan jelas dikatakan, makan pun kita harus mengimani itu. Saudara, setiap perbuatan kita harus didasari oleh iman. Tanpa iman kita berdosa. Tanpa iman, saudara, kita ada di luar kebenaran. Tadi saya sudah katakan itu. Kalau Anda berjalan di luar kebenaran firman Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa sampai di tujuan Allah. Mungkin 2024, apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak penuhi. Kita tidak jalani itu dengan baik, karena kita berjalan di luar iman. Kita kadang-kadang naik turun, kadang berjalan, kadang enggak. Nah, saudara yang kekasih, kalau kadang berjalan, kadang enggak, Anda tidak mungkin akan sampai, saudara. Karena kalau kita berjalan, saudara yang kekasih, tentunya kita akan terus berjalan dalam rencana Allah. Pada waktu kita keluar dari iman itu sendiri, kita sudah berjalan di luar rencana Allah. Nah, saudara, kalau Anda berjalan di luar Allah, saudara, di luar kebenaran firman, udah pasti kita tersesat. Pasti. Di dunia ini penuh dengan kegelapan, saudara. Bahkan kegelapan telah menutupi dunia ini, saudara. Kalau kita tidak berjalan dengan iman, Anda akan tersesat di kegelapan dunia ini. Nah, di 2025 jangan ulangi. Tetapi mari kita memasuki 2025 ini, kita melalui iman percaya kita di dalam Kristus. Kita akan berjalan, saudara, dengan Kristus, dengan firman-Nya, dengan kebenaran firman-Nya, dengan iman percaya kita kepada Dia. Ada amin, saudara? Karena di luar iman, sekali lagi, kepada Kristus, Anda berjalan dalam kegelapan. Nah, kita akan lihat apa sih arti iman itu. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, mungkin ada pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan di 2024 yang kita lihat kok tidak terjadi. Tetapi ada
juga orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan terjadi, saudara yang kekasih. Dan mungkin sebagian lagi tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Artinya, saudara, orang ini menaruh pengharapannya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Makanya kita dilarang oleh firman Allah untuk menaruh pengharapan kita kepada manusia. Karena orang yang berharap kepada manusia, orang itu ada di bawah kutuk. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan siapapun juga selain mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam jawaban doa, di dalam berkat-berkatnya Tuhan, karena cuma ada dua, berkat atau kutuk, saudara. Nggak mungkin kita pilih kutuk. Kita orang percaya mau pilih berkat. Karena sesungguhnya kita adalah berkat, saudara. Kita menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Pada waktu kita terima kehidupan daripada Tuhan, kehidupan kekal, itulah kehidupan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan harusnya kita berjalan dari berkat kepada berkat. Karena kita ini adalah berkat. Ada amin, saudara yang kekasih. Ya, kita tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Kutuk telah dihancurkan, telah dipatahkan dalam kehidupan kita. Ada amin. Haleluya. Tuhan telah menghancurkan kutuk. Ya, itulah sebabnya iblis itu ada di bawah telapak kaki kita untuk diinjak-injak. Ada amin, saudara yang kekasih. Orang percaya harus berjalan dengan kebenaran firman Allah, harus berjalan dengan iman kepada firman Allah, kepada firman Kristus, kepada Kristus sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, apa pengharapan kita kepada Tuhan? Dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, perjalanan 2025 ini, kita telah memasuki beberapa hari, tetapi kita belum lihat akhir daripada bulan ini, atau akhir daripada tahun ini. Ada begitu banyak hari-hari yang akan kita lalui, saudara. Di 2025 ada 52 minggu, ada 365 hari, saudara yang kekasih, yang akan kita jalani. Dan itu masih rahasia buat kita, karena kita nggak tahu berapa jam kemudian, besok, lusa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara yang kekasih. Tetapi saya percaya, dengan iman, kita akan menjalani hari-hari di 2025 ini dengan penuh kemenangan di dalam Kristus. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, pengharapan-pengharapanmu di 2025 Anda belum lihat, tetapi firman Allah berkata, sudah ada bukti. Amin. Bukti dari yang belum kita lihat. Anda belum lihat, tapi saya percaya Tuhan Yesus, Dia adalah Omega. Dia sudah ada di 2025 untuk kita. Amin. Dia sudah menyediakan segala sesuatu, pengharapan-pengharapan yang kita taruh kepada Dia. Saya percaya Tuhan sudah sediakan di 2025. Itulah sebabnya, saudara, kita harus pergi meraih itu dengan iman, mengambil itu dengan iman kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi tentunya di 2025 untuk meraih semua apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, atau harapan-harapan yang kita taruh kepada Tuhan, saudara. Untuk itu mari kita harus berjalan dengan iman, karena kalau Anda berjalan di luar iman kepada kebenaran firman Allah atau kepada Kristus, saudara, kita tidak akan meraih pengharapan-pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan. Hari ini Anda boleh taruh pengharapanmu kepada Tuhan, tapi kalau Anda tidak berjalan dengan iman, Anda tidak akan pernah bisa meraih pengharapan itu menjadi kenyataan di dalam hidup. Make sure, saudara, kita berjalan dengan iman. Nah, saudara yang kekasih, berikut ini ada beberapa nasihat firman Allah atau dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib kita, yang akan memberikan nasihat kepada kita untuk berjalan dengan iman di tahun 2025. Saudara, sangat diperlukan sekali nasihat dari penasehat ajaib kita. Namanya penasehat ajaib. Jadi yang dia nasihatkan itu adalah keajaiban yang di luar jangkauan pikiran kita. Amin. Terkadang kita hanya berpikir sampai 5 misalnya, tapi Tuhan sudah berpikir sampai 100 untuk kita. Bahkan sampai akhir kehidupan kita di dunia ini, bahkan sampai di dalam kekekalan, Dia sudah merencanakan itu dalam hidupmu. Ada amin. Dia sudah pikirkan itu, bahkan sudah ada di depan kita, karena Dia Alfa, Dia Omega. Alfa, Dia ada di belakang kita, saudara. Dia adalah pemula, tapi
tapi dia juga ada akhir. Mungkin Anda, karena kita terbatas, selalu pikiran-pikiran kita pikiran terbatas. Benar? Yang di pikiran kita, kalau tidak ada ini, ya kita nggak mungkin bisa ini. Kalau tidak ada mobil, nggak mungkin kita bisa sampai ke tujuan. Karena kita terbatas. Harus naik mobil dulu, naik kendaraan dulu, naik pesawat dulu, baru kita nyampe di Indonesia. Tuhan tidak terbatas. Ada amin? Ya, Tuhan tidak terbatas. Dia bisa lakukan segala perkara. Ada amin? Haleluya. Dia ada di surga, dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam kita. Nah, Anda mau pakai pikiran kita yang terbatas ini? Kalau hitungan matematik 1 tambah 1 adalah 2, Anda nggak kena. Betul? Tak terselami pikiran Allah. Ada amin? Dan nasihat yang ajaib yang dia berikan kepada kita juga tak terselami, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara, mari kita mau buka hati kita, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dan isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Sehingga kita bisa menyalami apa yang akan dikatakan oleh Tuhan sebagai penasihat ajaib kita di 2025 ini. Dan nasihat-nasihat yang ajaib yang dia sampaikan kepada kita, saudara, sudah pasti itu akan berguna dan sangat berguna untuk kehidupan kita di 2025. Nasihat yang pertama adalah nomor 1. Tahun iman adalah untuk meningkatkan perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Nomor 1 sekali lagi, tahun iman adalah untuk meningkatkan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Kita buka di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita harus meningkatkan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Anda boleh search your heart. Anda boleh selidiki hatimu. Dan Anda boleh evaluasi kehidupanmu di 2024. Apakah perjumpaan dengan Tuhan telah Anda lakukan setiap hari di dalam kehidupanmu? Atau apakah Anda hanya 1 minggu 1 kali, bahkan mungkin 1 bulan 1 kali, bahkan ada orang-orang yang 1 tahun 1 kali berjumpa Tuhan Yesus, itu di hari Natal. Di hari Natal makanya gereja suka penuh. Kalau di hari biasa kurang penuh, saudara. Karena datang untuk merayakan kelahiran Yesus, tetapi tidak berjumpa dengan Yesus itu sendiri selama tahun berjalan. Saudara, Tuhan Yesus telah dilahirkan di dalam hidup Anda dan saya. Dan dia ingin berjumpa dengan kita setiap waktu. Ada amin? 2025 ini, saudara, kita harus tingkatkan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Pribadi, hanya antara kita dengan Tuhan Yesus. Artinya, di sini dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perjumpaan pribadi ini hanya bisa dilakukan dengan iman. Tanpa iman Anda tidak bisa melihat Yesus. Tanpa iman Anda tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara, dengar baik-baik. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus sudah ada, diberitakan benar kepada kita hari ini. Dan kita harus bergerak dengan iman. Nah, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, iman ini sudah diberikan kepada kita. Sejak kita terima Tuhan Yesus, iman itu telah diberikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, imannya itu timbul atau tidak? Imannya ini bergerak atau tidak? Nah, iman ini akan timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang kekasih, untuk berjumpa dengan Allah, perjumpaannya itu ada pada waktu Anda bersekutu dengan firman-Nya. Berjumpa dengan Allah pada waktu Anda menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Allah. Pada waktu Anda bersekutu dengan firman kebenarannya, di situ akan timbul iman, saudara. Amin. Anda akan berjalan dari satu iman kepada Kristus kepada iman kepada Kristus. Saudara yang kekasih, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Terjadi perjumpaan ilahi. Dan perjumpaan ini akan terus kita akan bangun. Kita akan semakin mengenal Allah. Ada amin? Untuk itu mari saudara yang kekasih, berjalan dengan iman di 2025 ini, yaitu adalah menyediakan waktu-waktu kita bersama dengan Allah lewat kebenaran firman Allah, bersekutu dengan kebenaran firman Allah, sehingga iman kita akan timbul setiap hari. Kalau Anda bersekutu dengan firman Allah, Anda dengar firman, timbul iman, dan Anda mulai mengimani tentang pengharapan-pengharapan yang kau harapkan kepada Kristus. Ada amin?
perjumpaan pribadi, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, tahukah Anda, waktu Anda mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan itu, pengharapanmu terjadi, Anda berjumpa dengan Tuhan. Saudara, misalkan contoh gini, saya bilang, saya mengundang Anda datang makan di rumah saya. Makanan sudah tersedia. Dan pada waktu Anda mau datang ke rumah saya, tentunya Anda datang dengan sukacita, mau makan misalnya, dengan makanan yang saya sudah sediakan buat Anda. Tapi, kalau Anda tidak datang, Anda tidak mungkin bisa memakannya. Benar? Nah, perjumpaan dengan Tuhan ini dengan iman. Iman ini timbul, saudara, membuat Anda bergerak untuk meraih, mengambil semua apa yang Anda harapkan kepada Tuhan. Ada amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia sudah menyediakan semua pengharapan-pengharapan yang kita harapkan kepada Dia. Diambil dari mana? Dengan iman. Kita harus action. Iman itu harus action. Iman itu bukan hanya, percaya dan kita diam-diam saja. Saudara, iman itu harus action. Waktu kita action, kita akan meraih janji-janji Tuhan itu. Ada amin? Haleluya. Nomor 2. Tahun iman adalah memperdalam hubungan atau pergaulan kita dengan Tuhan. Kita baca di Ibrani 11 ayat 5. Saudara, kita akan baca satu tokoh. Ya, tokoh Henok. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok ini terangkat, saudara. Henok ini rapture. Betul? Saudara yang kekasih. Karena apa? Karena iman. Haleluya. Karena iman, Henok berkenan. Dan karena dia berkenan, dia rapture. Saudara, rapture akan terjadi. Ya. Di hari-hari terakhir kita hidup ini, rapture akan terjadi, di mana gereja Tuhan akan diangkat, gereja Tuhan akan dibawa. Benar? Saudara, dikatakan bahwa karena iman Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Saudara, ini indah banget, ya. Siapa di sini yang kepengen rapture, yang tidak mau mengalami kematian? Semuanya kepengen, saudara. Ya, saya pun mau, saudara. Ya, saya mau merasakan lagi hidup tiba-tiba diubahkan, dipakaikan tubuh kemuliaan, dan tiba-tiba sudah berada bersama di hadirat Tuhan. Ada amin, saudara? Haleluya. Ini sesuatu yang indah. Dan Henok nggak minta-minta, oh Tuhan, saya mau rapture, bawa saya pergi, saudara. Tidak. Ya, tetapi Tuhan mengangkat dia karena Henok hidup di dalam iman. Orang yang hidup di dalam iman, Anda percaya, baik Anda sudah mati maupun Anda hidup, Anda tetap akan rapture. Ada amin. Haleluya. Ya, makanya rapture itu angkatan pertama yang akan dibawa adalah orang-orang yang mati. Dibilang dari kubur-kubur mereka akan dibangkitkan, dan orang itu akan diubahkan dalam sekejap dan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Dan bersama-sama dengan kita yang masih hidup juga, kita akan diubahkan Tuhan, dipakaikan tubuh kemuliaan dan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Ini rapture, saudara yang kekasih. Ya, karena iman Henok terangkat. Dan dikatakan, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henok ini, dia bergaul dengan Allah, saudara. Ya, dan dia berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana dia bergaul, saudara? Karena iman itu yang membuat dia bisa bergaul dengan Allah. Dia beriman kepada Tuhan, makanya dia menyediakan waktu-waktunya untuk bergaul dengan Allah. Kita akan lihat berapa lama sih Henok bergaul dengan Allah? Berapa lama? Apakah dia melakukan pergaulan itu hanya 1 minggu 1 kali, sebulan sekali, atau setahun sekali? Berapa lama dia bergaul? Coba kita baca di Kejadian 5 ayat 21 sampai 23. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Yang Metusalah ini adalah orang paling tua, tertua. Jadi 65 tahun dia hidup, dia punya Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi berarti sebelum itu, ya, di umur 65 pada waktu dia mempunyai Metusalah, dia sudah bergaul dengan Allah. Makanya di sini dikatakan pakai kata lagi. Jadi dia meneruskan itu. Dan Henok bergaul dengan Allah selama berapa tahun? 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah.
Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur berapa? 365 tahun. Tolong perhatikan di sini. Jadi dia dapat anak 65 tahun Metusalah, dan 300 tahun lagi dia bergaul dengan Allah. Dan baru dia terangkat. Perhatikan. Saudara, Henokh dia bergaul dengan Allah. Dikatakan 300 tahun lagi. Berarti, saudara, kalau firman Allah berkata 300 tahun dia bergaul dengan Allah, berarti dia bergaul dengan Allah setiap hari dalam kehidupannya dia. Ada amin. Berapa umurmu hari ini? Berapa kali Anda bergaul dengan Allah? Saudara yang kekasih, tahun iman ini adalah kita harus memperdalam hubungan atau pergaulan kita dengan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Henokh ini dia berkenan, dia berjalan dengan iman. Setiap hari dia berjalan dengan iman kepada Tuhan, karena dia bergaul dengan Allah setiap hari dalam kehidupannya. Bayangin 300 tahun straight dia bergaul. Sebelum 300 tahun dia sudah bergaul dengan Allah. Amin. Wow, ini dahsyat, luar biasa. Dan dia mempunyai anak Metusalah, orang yang paling tua di dunia ini umurnya. Dan dia juga bapaknya terangkat, bapaknya Metusalah ini. Coba Anda lihat nih generasi ini, betapa luar biasanya orang yang bergaul dengan Allah. Ada amin? Ya, panjang umur. Metusalah adalah orang tertua. Ada amin? Dan Henokh sendiri diberikan kemuliaan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Saudara, bergaul dengan Allah sangat penting di 2025. Kalau Anda bergaul dengan Allah setiap hari, Anda akan menerima perkenanan Tuhan di dalam hidupmu. Setiap hari Anda akan berjalan dengan favor-nya Tuhan, perkenanan Allah. Kalau Anda berkenan, perkenanan Allah Anda berjalan, tidak ada yang dapat menahannya. Ada amin. Haleluya. Itu Henokh, saudara. Sekarang kita pergi nomor 3. Kita akan lihat nomor 3, saudara yang kekasih. Nomor 3 adalah tahun iman, adalah memperkuat komitmen kita di dalam mengiring atau mengikut Tuhan sampai akhir. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, tahun iman ini di mana kita harus memperkuat komitmen kita di dalam mengiring Tuhan atau mengikuti Tuhan sampai di garis akhir. Haleluya. Saudara, Paulus, dia adalah seorang tokoh di Perjanjian Baru. Di mana Paulus ini, kalau kita baca di kitab Perjanjian Baru, itu setengah dari Perjanjian Baru itu menceritakan tentang Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Saudara, Paulus ini, dia berkata di sini bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti di dalam journey kehidupan dia bersama dengan Tuhan, ada pertandingan-pertandingan yang harus dia menangkan, saudara. Ada tantangan, ada situasi, ada keadaan, saudara, yang dia hadapi. Tapi dia mulai berjalan di dalam kemenangan Kristus. Ada amin? Setiap dia menghadapi pertandingan-pertandingan itu, dikatakan dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada amin? Ya, jadi dia telah mencapai garis akhir. Dia telah memenangkan pertandingan itu dengan baik. Saudara, kalau kita pergi ke kuburan Kristen, banyak sekali ayat ini ditulis. Tapi belum tentu semua orang seperti Paulus. Anda bisa tulis di pusaramu, Anda bisa tulis di batu nisanmu seperti ini. Tetapi Tuhan yang tahu siapa dirimu. Ada amin. Saudara, 2025 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak teman-teman kita di 2024 udah pergi menghadap Tuhan terlebih dahulu. Dan saudara, suatu hari nanti kalau kita mengakhiri hidup kita, baik kita akan rapture, terangkat waktu masih hidup, atau rapture nanti udah pas meninggal. Artinya kita, waktu kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, saudara kekasih, make sure firman Tuhan ini boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Ada amin? Haleluya. Kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada amin. Saya percaya Paulus telah memelihara imannya kepada Tuhan. Dia menjaga hubungan pribadinya dengan Allah setiap hari, setiap waktu. Saudara, ada banyak orang yang saya mendengar satu kesaksian, saudara. Ada seorang bersaksi, ya, di akhir tahun saya dengar kesaksian orang ini bersaksi. Dia bilang, saya telah mengalami
hal-hal yang buruk di dalam 2024. Saya telah memikul salib Tuhan di 2024. Ya, saya pikul salib Tuhan di 2024, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Waduh, ini orang ke gereja aja jarang ke gereja. Ini orang cari Tuhan gak sungguh-sungguh, saudara. Ya, bilang dia pikul salib. Apa arti pikul salib? Jangan sembarangan bilang pikul salib. Anda mengikut Tuhan dan Anda memikul salib itu karena Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, bukan karena Anda yang bodoh, Anda yang tidak bekerja dengan baik dan Anda bilang pikul salib. Anda yang malas dan tidak makan dan Anda bilang pikul salib. Anda melakukan perbuatan dosa dan Anda bilang pikul salib. Itu bukan pikul salib. Ada amin. Haleluya. Tetapi Rasul Paulus, dia pikul salib. Dia berkata pada waktu di dalam penderitaannya. Saudara, kalau Anda melihat pada waktu Paulus dia menghadapi penderitaan demi penderitaan di dalam penginjilan, di dalam melayani Tuhan. Konteksnya adalah melayani Tuhan. Konteksnya adalah hidup di dalam kebenaran. Ada amin, saudara kekasih. Konteksnya jelas. Ya, Paulus itu dia pernah terapung-apung di atas kapal, saudara. Ya, di dalam badai yang sangat besar. Bahkan Paulus dia digigit ular, saudara, dalam kesakitan. Ya, dan Paulus juga dia pernah dipukuli. Sampai dipukul, sampai orang yang mukul dia pikir dia udah mati. Bayangkan dipukul seperti apa itu. Dia dihina, dia difitnah, dia dipenjarakan. Tetapi Paulus berkata, saudara yang kekasih, pada waktu semua itu terjadi, dia berkata apa? Penderitaan yang aku alami tidak akan berbanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Ada amin? Dia selalu melihat kepada surga. Dia melihat kepada Yesus. Dia fokus kepada kebenaran firman Allah. Dia fokus kepada pemberitaan Injil. Dia fokus kepada pelayanannya. Dia fokus kepada hidupnya bagi Kristus. Ada amin? Bagaimana dengan kita? Makanya jangan sembarangan bilang pikul salib. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan berkata pikulah salib. Pikul salib itu lebih tepatnya adalah kita ini memberikan hidup kita untuk orang lain. Paulus itu dia pikul salib sama seperti Yesus. Yesus itu pikul salib bukan dia pikul dosanya. Dia pikul dosa manusia. Ada amin? Paulus itu dia menderita bukan untuk dirinya. Dia menderita demi mengabarkan Injil kepada orang lain. Ada amin? Itu pikul salib. Bukan karena Anda bikin dosa dan Anda menerima, ya, apa yang Anda tabur, Anda tuai, terus Anda bilang, oh, gua pikul salib. Itu nonsen, itu gak benar. Jangan sembarangan bilang pikul salib. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, tantangan apapun yang akan Anda hadapi, tapi saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan tunjukkan di 2025 kepada kita. Orang-orang yang menaruh harapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, yang terakhir kita akan lihat tahun nomor 4. Tahun iman adalah mendedikasikan kehidupan kita sepenuhnya kepada panggilannya. Kita buka di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara yang kekasih, pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negeri, dari daerahnya, dari tempat dia berada, saudara, Tuhan memanggil dia untuk pergi ke satu negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Tuhan akan tunjukkan. Jadi waktu dia keluar itu dia belum tahu kemana. Tapi di dalam perjalanan dia, Tuhan yang akan memimpin dia sampai masuk ke tanah Kanaan. Ya, saudara, Tuhan punya rencana untuk Abraham. Karena Tuhan tahu juga, Tuhan pilih Abraham karena Tuhan tahu Abraham akan taat kepada Tuhan. Abraham akan percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini, kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan juga tahu, saudara kekasih, bahwa kita adalah orang-orang yang mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ya, nggak mungkin Anda datang ke sini kalau Anda tidak percaya kepada kebenaran firman Allah. Ya, kalau Anda datang ke sini dengan hal yang seperti itu, saya mengatakan bertobat. Betul? Karena kita datang ke sini untuk percaya kepada apa yang Tuhan akan firmankan kepada kita. Ada amin? Haleluya.
Saudara yang kekasih, Abraham, Tuhan punya tujuan kepada Abraham, memanggil dia. Dan Abraham ini disebut bapak orang percaya karena imannya Abraham kepada Tuhan. Karena Abraham benar-benar dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, pada waktu Tuhan bawa dia pergi, dia meninggalkan keluarganya, dia bawa istrinya, dia meninggalkan ayahnya, saudara, ya. Dan dia bawa istrinya, dia bawa keponakannya pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan bagi dia, saudara. Dan dia berangkat. Dan saudara, Tuhan punya tujuan lewat keturunan Abraham. Dia akan menjadikan satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang saat ini untuk menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa percontohan di mana Tuhan akan tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi orang berdosa. Pada waktu Abraham dipanggil, dia adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan memanggil dia berdasarkan anugerah Tuhan, saudara. Dan Abraham menjawab anugerah Tuhan. Bukankah kita sama seperti Abraham waktu Tuhan memanggil kita? Kita adalah orang berdosa, ya. Waktu Tuhan memanggil kita, kita berdosa. Tuhan pindahkan kita kepada kerajaan terang. Makanya darinya kita di kerajaan ke-8 dipindahkan kepada kerajaan terang. Makanya orang yang menerima Tuhan Yesus harus ada seremoninya, saudara. Harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, dan engkau diselamatkan, kata firman Allah. Harus ada seremoni, saudara. Sama seperti saya, saudara yang kekasih, ya. Dulu saya dilahirkan dari keluarga orang Indonesia, benar? Bapak ibu saya orang Indonesia, saya lahir di Indonesia. Waktu saya lahir, saya menjadi warga negara Indonesia karena saya dilahirkan oleh orang tua Indonesia dan di Indonesia, saudara. Ya, tetapi pada waktu saya memutuskan, misalnya suatu saya memutuskan di Amerika ini, saya mau menjadi warga negara Amerika. Itu ada seremoninya, saudara. Ya, ada seremoninya di mana saya give up atau saya menyerah atau saya tidak lagi akan menjadi warga negara Indonesia, tapi saya akan menjadi warga negara Amerika. Ya, di situ ada sumpah, ada deklarasi yang saya harus ucapkan. Saudara, begitu juga pada waktu kita di kerajaan kegelapan mau dipindahkan kepada kerajaan terang, Anda berubah nationality-mu, Anda berubah warga negaramu, ada amin. Anda harus deklarasi. Nggak sembarangan, nggak ada bilang, oh yang penting udah ke gereja, udah diselamatkan. Nggak ada kayak gitu, harus deklarasi. Bukan berarti saya datang ke Amerika dan tiba-tiba saya jadi warga negara Amerika. Tidak. Benar, ada persyaratan, ada deklarasi yang harus saya lakukan. Baru saya disumpah di sana menjadi warga negara Amerika. Demikian Anda, ya harus ada deklarasi. Jadi orang yang belum pernah deklarasi, Yesus adalah Tuhannya, mengundang Tuhan masuk dalam hidupnya, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita harus mengundang Tuhan. Dengan mulut kita mengaku, di dalam hati kita percaya. Ya, undang Tuhan Yesus. Tuhan, masuk dalam hidupku. Aku menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku percaya engkau telah mati bagiku dan bangkit bagiku. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, harus deklarasi. Haleluya. Kita balik kepada Abraham, saudara yang kekasih. Abraham kita lihat, ya, dia telah mendedikasikan kehidupannya sepenuhnya kepada panggilan Allah. Waktu Tuhan menjanjikan akan lahir satu bangsa, bahkan keturunannya akan menjadi seperti pasir di tepi laut, saudara. Dan Tuhan menunjukkan bahwa akan dilahirkan dari keturunan Sarah. Betul? Walaupun saudara Abraham udah punya anak lebih dahulu, ya. Ya, dia punya anak dengan Hagar, ya saudara. Tapi bukan dari Hagar. Janji itu ada di Sarah. Ada amin. Dan akhirnya Abraham ini memiliki Sarah di usia yang sangat tua, saudara yang kekasih. Saudara bayangkan di usia yang sangat tua, Abraham menerima janji Allah, dan Sarah pada waktu itu sudah mati haid, ya, dan mandul pula. Orang mandul aja nggak bisa punya anak, apalagi udah mati haid. Tambah repot, tambah nggak bisa lagi punya anak. Tetapi janji Tuhan itu akan pergi, walaupun sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Apa yang tidak mungkin bagimu? Di 2024, Anda harus percaya, mungkin ada yang mandul di dalam hidupmu. Saat ini saya mau berkata-kata, ada pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Amin. Iman kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dan kita lihat, Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan meminta Ishak supaya diserahkan kepada dia, dikorbankan bagi dia, apakah Abraham bilang tidak? No, dia taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dia beriman kepada janji Allah. Itulah sebabnya di Ibrani 5 katakan, Abraham berkata, walaupun orang sudah mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Ada amin? Haleluya. Itu imannya Abraham, saudara. Ya, ini luar biasa. Di tahun ini
ini 2024, kita harus menjawab panggilan Allah dalam kehidupan kita. Lewat iman percaya kita kepada Tuhan. Semua kita telah dipanggil, telah dipilih, dipanggil oleh Allah. Dan saat kita telah menjadi orang-orang yang telah menjadi umat kepunyaan Allah, telah dilahirkan di dalam air dan roh. Anda percaya Anda adalah bagian dari callingnya Allah untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Untuk itu kita harus genapi itu, saudara. Dan mungkin banyak tantangan, banyak situasi yang mungkin iblis lemparkan penyakit kepada kita, memberhentikan panggilan Allah dalam hidup kita, sehingga kita gak maksimal. Percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin. Mungkin iblis melemparkan sesuatu kepada kita, situasi, keadaan, mungkin financial, ya. Kita hidup tidak dengan financial freedom, saudara yang kekasih. Ada hal-hal yang kita perlukan, yang kita mungkin tidak bisa afford, karena kita problem dengan keuangan. Mungkin ada situasi-situasi dan keadaan, dan mungkin juga problem keluarga. Mungkin ada keadaan-keadaan, mungkin Anda berdoa selama ini buat anak-anakmu, tapi Anda belum melihat anak-anakmu datang kepada Tuhan. Atau Anda mungkin melihat bahwa kok suami gua belum bertobat-tobat, istri gua masih suka dalam dosa, dan kehidupan saya, mungkin kita masih naik turun di dalam dosa. Tetapi hari ini, kalau Anda mau datang kepada Tuhan, Anda mau menjawab panggilan Tuhan di 2025 dengan iman, saya percaya Tuhan sendiri akan mengubah jalan hidupmu di 2025. Yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Allah. Keempat hal ini harus kita pegang di 2025. Ada amin, saudara yang kekasih? Mari saudara yang kekasih, kita putuskan untuk berjalan dengan iman. Dan waktu kita berjalan dengan iman, Tuhan bilang, apapun yang kita lakukan dengan iman, itu akan terjadi bagi kita. Kita jangkau masa depan kita dengan iman. Haleluya. Saudara, inilah khotbah di awal tahun. Inilah yang akan menjadi dasar kehidupan kita berjalan di 2025. Berjalan dengan iman di 2025. Dan Anda akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Setiap hari di dalam kehidupanmu. Seperti Henokh bergaul dengan Allah. Seperti Paulus sampai mencapai garis akhir. Seperti Abraham, dia menjawab callingnya Tuhan. Dan dia menggenapi rencana Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya. Demikian kita di 2025. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asalkan engkau berjalan dengan iman. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.